Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode Jalan Dendam sebelumnya, setelah Mian berhasil dimakan oleh Gundala Wereng, teman-temannya mencoba melanjutkan hidupnya masing-masing sambil mempersiapkan kemungkinan yang bisa terjadi. Candrasa, siluman ular, dan Condromowo si kucing belang tiga mempunyai misi di Baluran demi menepati janji kepada Ajeng, sang putri merak putih. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Baiklah teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Candrasa dan Condromowo yang telah beberapa lama berada di daerah kekuasaan Handoko untuk menyelidiki kekuatannya juga berusaha mencari tahu keberadaan keluarga Ajeng. Namun, gerak-gerik mereka ternyata memancing kecurigaan Mahesawaja, salah satu prajurit utama di kerajaan Handoko. Ia dan 4 orang anak buahnya lalu mendatangi Candrasa dan Condromowo. "Apa keperluan kalian datang ke Baluran?" tanya Mahesawaja. "Hanya berjalan-jalan saja, Tuan. Kawanku ini dari laut. Ia ingin melihat suasana yang berbeda," jawab Condromowo. "Mengapa kalian bertanya-tanya tentang keluarga Merak?" Mahesawaja menatap tajam Condromowo. "Dulu aku memiliki teman di keluarga itu, Tuan." "Lupakan saja. Keluarga itu ada di penjara karena melakukan pengkhianatan." "Benarkah? Aku tidak menyangka," ucap Condromowo. "Jangan melakukan hal yang aneh-aneh lagi, atau aku akan menangkap kalian." "Baik Tuan, maafkan aku." Mahesawaja lalu meninggalkan Candrasa dan Condromowo. Handoko mengatakan jika akan ada tamu penting yang akan berkunjung. Ia pun segera menuju ke istana. Condromowo dan Candrasa sendiri melanjutkan pencarian mereka, tentu saja dengan cara yang lebih berhati-hati dan tidak menarik perhatian. Informasi itu akhirnya berhasil mereka dapatkan. Keluarga Ajeng dipenjara di sebuah jurang yang dalam. Penjagaan di jurang itu sangatlah ketat. Siapapun yang tanpa izin berani memasuki tempat itu pasti terbunuh oleh para prajurit yang sedang bertugas. Saat mereka akan kembali untuk melaporkan hasil kunjungan pada Mayangkara itulah keduanya melihat Mbah Sirna. "Dukun keparat itu kenapa ada di sini, Ndra?" "Entahlah, Sa, tapi aku mencium bau mayat. Ilmu apa lagi yang telah dipelajari oleh Sirna? Sebaiknya kita segera pergi, Sa. Ayo, Ndra, sebelum dia mengetahui keberadaan kita." Namun saat akan meninggalkan tempat itu, pasukan Mahesawaja telah mengepung mereka. "Sudah kuduga, kalian bukan cuma kebetulan berada di Baluran, Tuan Candrasa dan Condromowo," ejek Mahesawaja. Mbah Sirna lalu mendatangi Candrasa dan Condromowo. Bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. "Dari tadi aku mencium bau kotoran kucing dan amis ular. Rupanya kalian yang mengeluarkan aroma itu." "Sama, aku juga mencium bau busuk bangkai. Karena itulah aku berniat untuk pergi sebelum muntah di sini." Condromowo membalas penghinaan Mbah Sirna. "Kita apakan mereka, Tuan?" tanya Mahesawaja. "Tangkap saja, barangkali ada gunanya untuk urusan yang akan kubicarakan dengan Handoko." Candrasa tentu tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi saat tangannya menyentuh gagang pedang, sebuah tangan berjari kurus dan berkuku runcing memegang tengkuknya. "Yakin kulitmu mampu menahan kuku Sosromolo, Candrasa?" tanya Mbah Sirna sambil tersenyum sinis. Condromowo melihat pasukan Baluran sudah mengepung rapat tempat itu. Melakukan perlawanan jelas bukan pilihan, kecuali Mbah Sirna benar-benar ingin membunuh mereka. "Apa maumu, Sirna?" tanya Condromowo. "Menyerahlah, serahkan senjata kalian." "Turuti kemauan Sirna, Sa.
Kita lihat saja apa yang ia inginkan nanti. Candrasa menyerahkan kedua pedangnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Condromowo. Setelah itu, Mahesawaja mengikat tangan mereka dan membawanya ke istana. Kedatangan Mahesawaja dan Basirna disambut oleh Macan Blorok dan Macan Kombang, kepala pasukan pengawal istana Baluran. Siapa yang kau bawa, Mahesa? Tanya Blorok. Penyusup dari Lawu dan Laut Utara, Rok. Apa mereka ada hubungannya dengan Ratu dan Kanjeng Sunan? Jelas tidak. Mana berani aku menangkapnya jika mereka adalah duta. Ki Ageng ada, Rok. Tamu yang ditunggunya sudah datang. Tunggulah sebentar. Aku akan melapor ke dalam, ucap Macan Blorok sebelum masuk ke istana. Tidak lama kemudian, Macan Blorok keluar bersama seorang wanita cantik yang berpakaian coklat kehitaman. Sebilah pedang yang tergantung di punggungnya menunjukkan jika wanita itu bukanlah seorang pelayan. Salam hormatku, Tumenggung Bubut. Tamu yang ditunggu Ki Ageng sudah datang. Bersamanya juga ada 2 penyusup yang berhasil kami tangkap. Aku sudah mendengarnya dari Macan Blorok. Basirna biar ikut bersamaku. Untuk ular dan kucing itu, penjarakan mereka di jurang gembung. Siap laksanakan, Tumenggung, jawab Mahesawaja. Basirna lalu mengikuti Tumenggung Bubut. Setelah melalui beberapa lorong yang dipenuhi oleh prajurit perempuan, sampailah mereka di ruangan Handoko. Raja Banteng yang terkenal mata keranjang itu terlihat santai. Ia berbaring dengan dikelilingi banyak dayang-dayang. Saat melihat kehadiran Basirna, Handoko perlahan bangkit dan duduk. Aku sudah mendengar apa yang terjadi di Laut Selatan, Sirna. Terus terang, ancaman Ajeng tidak begitu menakutkan bagiku. Sekarang katakan mengapa aku harus menerima bantuanmu untuk menghadapi mereka. Anggap saja kita mempunyai kepentingan yang sama, Ki Ageng. Lagi pula bantuanku tidak akan merugikan Baluran sama sekali. Lalu siapa yang akan menjadi pemilik mustika itu nanti? Aku akan memberikan patrem Nyai Durga Kantil padamu, Ki Ageng. Rasanya Sosromolo cukup berharga sebagai pengganti mustika itu. Aku akan pikirkan dulu usulmu itu, Sirna. Untuk sementara, nikmatilah waktumu di istana ini. Tumenggung Bubut akan mengantarkanmu ke kamar. Ketika Basirna sedang menikmati keramahan Handoko, hal sebaliknya terjadi pada Condromowo dan Candrasa. Keduanya justru sedang terikat di lembah yang ada di bawah jurang gembung yang dijaga oleh Tumenggung Baung dari bangsa anjing. Bukan tanpa alasan tempat itu dinamakan jurang gembung. Penjara itu dipenuhi oleh ratusan kerangka yang berserakan. Handoko rupanya menerapkan tangan besi pada semua penentangnya. Jika tidak mati karena siksaan, maka tawanan akan mati karena kelaparan. Keluarga Ajeng sendiri tidak dipenjara di jurang gembung. Handoko sengaja menyiksa keluarga itu dengan membuatnya menyaksikan kematian teman dan keluarga mereka yang tertangkap. Tempat ini sulit ditembus, sah. Jika berhasil lolos dari pasukan anjing itu, kita masih harus menghadapi pasukan gagak yang berjaga di atas. Aku tahu itu, tapi kita tetap harus berusaha, Handra. Nasib Moza dan Ajeng yang menjadi taruhannya. Kita harus meminta mereka membatalkan serangan. Sayang teman-teman kita sudah pulang. Jika tidak, mereka pasti akan memberi bantuan. Mereka punya kehidupan sendiri, sah. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada mereka. Pada saatnya nanti, kitalah yang harus bisa memberi bantuan. Andai saja Mian masih ada, bisik Candrasa sambil meneteskan air mata. Di Laut Selatan, Ki Galisegoro membaca surat yang ditinggalkan Ganggang Wilis. Putri kesayangannya itu diam-diam meninggalkan Balai Galih dan pergi ke alam manusia untuk mencari Ajeng dan Moza. Ki Galisegoro tahu jika itu hanya alasan Ganggang Wilis. Tujuan sebenarnya adalah mencari Gundala Wereng untuk membalas dendam atas kematian Mian. Nagalindu, Ki Sabet Mumur, tolong kalian cari dan kawal Ganggang Wilis.
Jangan tunjukkan diri kalian kecuali terpaksa. Biarkan anak itu mendapatkan sedikit pengalaman." "Kami akan berusaha sebaik-baiknya, Tumenggung," jawab keduanya. "Soal ilmu, aku tidak khawatir. Tapi Ganggang Wilis tentu belum paham tipu daya dari makhluk-makhluk licik yang ada di luar sana." "Kami mengerti, Tumenggung." "Baiklah, ini tugas rahasia. Aku tidak ingin menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu." Nagalindu dan Ki Sabet Mumur pun bergegas meninggalkan Balai Galih. Dua petugas sandi itu segera menuju ke lereng Lawu untuk melacak keberadaan Ganggang Wilis. Menghilangnya Candrasa dan Condromowo membuat Ajeng dan Moza kebingungan. Beruntung di saat itu Maina datang ke lembah Mayangkara. Condromowo ternyata berhasil menyampaikan pesan kepadanya. "Mau tidak mau, kita harus menyerang ke sana, Mak. Ini bukan lagi tentang ayah dan ibuku, tapi juga soal nyawa Candrasa dan Condromowo," ucap Ajeng. "Tapi mereka justru melarangmu dan Moza untuk menyerang. Kekuatan Handoko sendiri sudah lumayan besar, apalagi sekarang Basirna juga ada di sana. Bagaimana menurutmu, Ki Mayangkara?" Mayangkara menatap Maina, lalu Ajeng. Ia sendiri juga bingung untuk memberikan pendapat. Situasi yang sedang terjadi begitu rumit. "Apa Timur dan yang lain tidak bisa membantu, Mak?" tanya Moza. "Mereka juga sedang sibuk, Za. Sebagai abdi negara, tugas adalah yang paling utama. Aku sudah mengunjungi Kapten Daniel, tapi katanya mereka sekarang berada di bawah komando departemen yang lain." "Lalu apa kita harus diam dan bersembunyi di sini, Mak? Sementara Candrasa dan Condromowo tersiksa di sana," bisik Moza. "Ayo kita pergi, Bibi. Biar kami yang akan menemani untuk menjemput Paman Candrasa dan Condromowo." Naga dan Wira tiba-tiba muncul di tempat itu. Tidak lama kemudian Tali Geni dan Naga Tirta menyusul hadir. "Kita harus merencanakan serangan ke Baluran dengan hati-hati. Jika tidak, itu akan menjadi misi bunuh diri. Kudengar pasukan Jenglot Sirna telah bertambah berkali lipat dari sebelumnya," ucap Tali Geni. Sementara itu, Ganggang Wilis yang melacak jejak Gundala Wereng berhasil menemukannya di lebatnya hutan Semeru. Tubuh naga hitam itu tergeletak di antara pepohonan yang tumbang. Dari apa yang terlihat, Gundala Wereng sepertinya telah terlibat dalam pertarungan yang dahsyat di tempat itu. "Sudah kuduga, Gundala Wereng masih hidup. Lalu dengan siapa ia bertarung kali ini? Jangan-jangan Mian juga masih hidup." Setitik harapan timbul di hati Ganggang Wilis. Namun, saat tidak melihat atau merasakan tanda-tanda kehidupan lain, amarah Ganggang Wilis kembali memuncak. Dipusatkannya seluruh energi di telapak tangan. Ketika akan melontarkan energi Segoro Bandang kepada Gundala Wereng, sebuah tangan memegang pundaknya. Ganggang Wilis tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah terpaku ke bumi. Kondisinya serba salah. Menarik kembali energi secara mendadak akan membuatnya terluka dalam. Orang yang memegang pundaknya jelas memahami hal tersebut. Namun ternyata ia tidak berniat jahat. Ganggang Wilis merasakan pundaknya menjadi hangat saat orang itu membantu menarik energinya kembali masuk ke tubuhnya. "Biarkan Gundala Wereng menjalani putaran rodanya, Putri Selatan. Kita cukup menjadi saksinya saja." Ganggang Wilis berbalik untuk mengetahui siapa yang telah menghalangi serangannya. Orang itu ternyata adalah seorang kakek yang berpakaian serba hitam. Meski terlihat lemah, Ganggang Wilis tahu kakek itu bukanlah orang biasa. "Namaku Selowukir Den Ayu, bukan siapa-siapa, hanya makhluk rendah yang diamanahi untuk menjaga tempat ini," ucap kakek itu seolah bisa membaca pikiran Ganggang Wilis. "Apakah Gundala Wereng datang sendirian ke tempat ini, Kek?" "Tidak, ada dua naga yang datang ke sini, naga hitam dan naga putih. Keduanya sedang bertarung, karena itulah aku menghalangi seranganmu tadi." "Naga putih? Candrasa maksudnya, Kek?" "Bukan. Mengapa tidak kau cari tahu sendiri apa yang sedang terjadi pada Gundala Wereng? Tampaknya kita kedatangan dua tamu, Putri.
Para pengawalmu sudah hadir di sini sekarang. Salam hormatku Ki Selawukir. Izinkan kami, Naga Lindu dan sahabat Mumur ikut menikmati jalannya lakon Bima dan Kayugung Susuhing Angin yang sedang dipentaskan di depan sana. Silakan saja tuan-tuan, gunung ini bukan milikku, aku hanya menjaganya saja. Ganggang Wilis hanya bisa menunduk saat Naga Lindu dan Ki Sabet Mumur muncul. Ia tahu ayahnya lah yang telah mengirim 2 pengawal pribadinya itu untuk mencarinya. Paman Lindu, Paman Mumur, aku minta maaf sudah merepotkan kalian, bisiknya. Tidak apa-apa Wilis, kalau tidak begini, kapan kami bisa jalan-jalan menikmati pemandangan pegunungan? Bukan begitu, Mur? Jawab Naga Lindu. Setelah bersalaman dengan Ki Selawukir, kedua prajurit itu pun lalu duduk. Tatapan mereka tertuju pada Gundala Wereng. Menurutmu, siapa yang akan menang dan siapa yang akan tumbang, Ki? Tanya Ki Sabet Mumur pada Ki Selawukir. Menurutku, meski angin di dalam lebih kecil, tapi isinya lebih padat, lengkap dan seimbang. Jika diumpamakan keris, maka itu adalah keris yang dibabar oleh Empu Pangeran Sidayu atau anaknya, Empu Adipati Jenu. Aku juga berpendapat demikian, Mur. Energi Gundala Wereng seperti keris Margopati yang dibabar tidak ikhlas oleh Empu Madrim. Ketidakikhlasan itu menyebabkan Margopati menjadi keris haus darah dan telah merenggung banyak nyawa orang yang tidak bersalah. Naga Lindu ikut memberikan pendapat. Tapi kita lihat saja nanti. Semua makhluk punya kehendak, namun hanya kehendaknya lah yang akan mewujud. Semoga saja kehendaknya sejalan dengan kehendak kita, ucap Ki Selawukir. Ganggang Wilis tentu saja tidak paham apa maksud pembicaraan Ki Selawukir dengan 2 pengawal ayahnya itu. Sebenarnya ada keinginan Ganggang Wilis untuk bertanya, tapi apa yang terjadi pada Gundala Wereng lebih menarik perhatiannya. Saat Ganggang Wilis menuruti saran Ki Selawukir tadi, ia akhirnya tahu jika Gundala Wereng ternyata sedang bertarung dengan energi yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Energi gabungan 4 warna terlihat mencoba menyusup ke setiap jalur energi Gundala Wereng yang berwarna merah. Sementara itu di Baluran, Handoko sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyambut kedatangan Moza dan Ajeng. Kedasih Klawu yang dimintanya untuk memata-matai lereng Lawu telah memberi kabar jika Moza, Maina dan Ajeng yang ditemani oleh 3-4 ular telah meninggalkan Gunung Lawu dan bergerak ke Baluran. Di Jurang Gembung, sesosok tubuh tampak mengendap-endap di antara bebatuan dan tumpukan tulang belulang. Laskar Baung yang tidak menyadari jika tempat mereka telah dimasuki penyusup. Tidak adanya gangguan yang datang ke Jurang Gembung membuat mereka tidak lagi sewaspada dulu. Sosok itu mendekati gua tempat Candrasa dan Condro Mowo ditawan. Setelah yakin tidak ada yang mengetahui keberadaan dirinya, sosok itu lalu memasuki gua. Condro Mowo dan Candrasa langsung menyiapkan diri saat melihat ada yang mendekati mereka. Jangan takut, aku utusan dari keluarga Ajeng. Suara bisikan wanita terdengar. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Tapak Jala. Dulu dirinya adalah pelayan di dalam keluarga Merak. Namun seiring dengan jatuhnya kekuasaan ke tangan Handoko, maka ia pun ikut tersingkir. Bersama anggota keluarga Merak yang berhasil selamat, ia melarikan diri dan mencari perlindungan ke Meru Betiri. Kedatangannya ke Baluran adalah untuk mencari tahu kebenaran berita tentang Ajeng. Sebagai pelayan yang pernah menjadi pengasuh Ajeng, Tapak Jala jelas ingin mendapat kabar tentang momongannya yang dikabarkan telah meninggal itu. Syukurlah jika dia masih hidup, itu artinya Baluran masih mempunyai harapan. Maksudmu, Nyi? Tanya Condro Mowo. Sejak Ajeng dikabarkan meninggal, Raja dan Ratu Merak menjadi kehilangan semangat hidup. Karena itulah Handoko bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Aku harus segera mengabarkan hal ini pada Raja dan Ratu. Kalian bersabarlah dulu. Jika rencanaku berhasil,
Kidang Kilat dan Bandot Landung pasti akan datang sebentar lagi untuk membebaskan kalian. Aku pergi dulu Tuan Condromowo dan Candrasa. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan pada Ajeng. Baluran berutang banyak pada kalian. Tapak Jala segera meninggalkan jurang gembung. Sebelum pergi, matanya menatap tebing tercuram yang ada di tempat itu. Seulas senyum perlahan terukir di bibir wanita itu saat melihat 2 titik hitam tampak bergerak perlahan menuruni tebing itu. Perjalanan Moza, Maina dan rombongan menuju Baluran tidak banyak mendapat halangan. Baru setelah mereka mendekati wilayah kekuasaan Handokolah, rintangan-rintangan itu mulai bermunculan. Mulai demit kelas rendah seperti Gendruwo, Gundul Pringis, Jalangkung, Wewe, sampai dengan demit yang agak tinggi ilmunya semacam Kemamang, Lampor, dan jin api anak buah Banaspati. Tentu saja jin-jin itu tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Moza dan kelompoknya. Namun tujuan Handoko memerintahkan mereka bukanlah untuk menang, melainkan agar Moza dan yang lain kehabisan tenaga sebelum sampai ke istana Baluran. Kicaling, sekarang giliranmu untuk menghadang mereka. Aku ingin tahu apakah mustika rantai babimu itu masih ada gunanya di tempat ini. Bukan begitu Mbah Sirna? Akan kubawa mayat mereka ke sini Ki Ageng. Kalau senggang nanti, aku juga ingin mencoba caling ini pada manusia yang katanya memiliki ilmu kebal tak tertembus. Ucap Ki Caling sambil melirik kepada Mbah Sirna. Handoko tersenyum tipis. Ia memang sengaja memancing kemarahan Ki Caling dengan membandingkannya dengan Mbah Sirna. Ia tahu dengan cara itu Ki Caling akan bertarung mati-matian untuk mempertahankan harga dirinya. Kau ini memang licik Ki Ageng, bisik Mbah Sirna saat Ki Caling sudah pergi. Seperti kau tidak pernah melakukan saja Mbah. Dusta, fitnah, berpura-pura menjadi pahlawan atau korban, dan banyak hal kotor lain adalah acara rutin bangsamu setiap 5 tahun sekali kan? Di Semeru, Gundala Wereng masih bergulingan ke segala arah. Tidak hanya dari dalam, energi yang menyerangnya juga berasal dari luar. Sampai akhirnya, naga hitam itu pingsan setelah memuntahkan sebuah benda yang menyala merah seperti bara. Ganggang Wilis tanpa sadar memekik kecil saat melihat benda itu bergerak, lalu berdiri. Hampir saja ia meloncat ke arah si manusia merah. Namun Ki Selawukir segera meraih tangannya. Jangan mendekat dulu. Kita belum tahu siapa yang menang dalam pertarungan itu, Mi'an atau Gundala Wereng, bisik Ki Selawukir. Mengapa tubuh Mi'an berwarna merah, Ki? Itu energi milik Gundala Wereng. Karena itulah aku melarangmu ke sana. Pertarungan masih belum selesai. Padahal pemuda itu bisa saja langsung menghabisi nyawa Gundala Wereng. Tapi mengapa dia tidak melakukannya? Aneh sekali, ucap Naga Lindu. Tombak catur tunggal masih berada di dalam tubuh Gundala Wereng. Apa sebenarnya maksud Mi'an? Batin Ki Selawukir yang juga bingung melihat situasi ini. Mi'an sendiri telah duduk bersila. Tanah yang didudukinya perlahan ikut memerah. Sementara itu, cahaya berwarna putih dan kuning bergantian memasuki tubuhnya dari segala arah. Rupanya, Mi'an sedang berjuang untuk menetralisir energi api milik Gundala Wereng yang sedang berusaha menguasainya. Hingga matahari beranjak ke barat, tubuh Mi'an dan Gundala Wereng masih belum bergerak. Ki Selawukir, Ganggang Wilis, Naga Lindu, dan Ki Sabet Mumur tetap berada di tempat itu untuk menjaga Mi'an. Di samping itu, mereka juga harus bersiap untuk menyerang jika ternyata kekuatan Gundala Wereng berhasil menguasai Mi'an. Saat Mi'an berjuang melawan Gundala Wereng, Kidang Kilat dan Bandot Landung juga sedang berusaha mati-matian membebaskan Candrasa dan Condromowo. Dua prajurit yang pernah mengabdi pada keluarga Ajeng itu pernah dipenjara di jurang gembung dan berhasil meloloskan diri. Karena itulah, Tapak Jala meminta bantuan mereka untuk menolong Candrasa dan Condromowo. Manusia bernama Sirna itu ternyata mengunci titik energi kalian, bisik Bandot Landung. Benar sekali,
Jika tidak begitu, aku dan Candrasa pasti bisa meloloskan diri dari gua ini. Aku akan coba melepaskan segel itu. Mudah-mudahan saja berhasil. Sebelumnya, aku mengucapkan terima kasih, Ki. Condromowo memperbaiki posisi duduknya, sehingga Bandot Landung bisa lebih leluasa mengalirkan energinya. Bandot Landung melepaskan baju kulit anjing yang dipakainya. Telapak tangannya lalu ditempelkan ke tubuh Condromowo. Peluh pemimpin bangsa kambing itu bercucuran saat energinya berusaha mengeluarkan energi racun mayat yang dimasukkan Mbah Sirna ke tubuh Condromowo. Setelah beberapa lama, Condromowo memuntahkan segumpal darah hitam. Saat energinya kembali mengalir, giliran Condromowo yang menggunakan energinya untuk membantu Candrasa. Asap hitam berbau busuk keluar dari mulut Candrasa ketika racun itu berhasil diusir dari tubuhnya. Namun, hal itu bukan tanpa resiko. Baju kulit anjing adalah cara Kidang Kilat dan Bandot Landung untuk menyamarkan bau mereka. Ketika Bandot Landung melepaskannya tadi, maka Ki Baung dan anak buahnya pun bisa mencium kehadirannya. Mereka pun berkumpul di depan goa. Rupanya Ki Ageng berbaik hati pada kita. Ia mengirimkan kambing untuk dijadikan sarapan, teriak Ki Baung yang disauti lolongan anak buahnya. Condromowo menatap Candrasa. Saat Candrasa mengangguk, ia pun mempersiapkan diri. 5 menit kemudian, lolongan pasukan Ki Baung berubah menjadi jerit kesakitan. 4 larik sinar putih yang memancar dari dalam goa berhasil membuat kerumunan manusia anjing itu tercerai-berai. Kesempatan itu digunakan Condromowo, Candrasa, Kidang Kilat, dan Bandot Landung untuk melarikan diri. Di lain tempat, Moza dan rombongannya sedang berhadapan dengan Ki Caling. Mata pemimpin bangsa celeng di baluran itu menyala. Di samping karena direndahkan oleh Handoko, ia juga ingin membalaskan dendam Goteng, sepupunya yang mengabdi pada Felix. Untuk itulah, Ki Caling mengerahkan puluhan prajurit terbaiknya. Tanpa basa-basi, Ki Caling langsung melakukan serangan. Perang berubuh pun terjadi. Moza dan yang lain tidak punya kesempatan untuk memilih lawan. Pertempuran jarak dekat juga menyebabkan senjata cambuk Moza serta ilmu panah api Ajeng tidak bisa digunakan. Beruntung Moza masih memiliki pedang putih dari Mayangkara. Ajeng sendiri menggunakan sepasang mata panah sebagai senjata. Pertempuran berlangsung sengit. Naga Tirta, Tali Geni, Naga dan Wira menyerang pasukan Ki Caling seperti badai. Mayat-mayat babi hutan bertebaran di tempat itu. Namun jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Satu terbunuh, prajurit baru langsung muncul untuk menggantikannya. Ki Caling dan para pemimpin pasukannya masih belum turun ke Palagan. Ia menunggu sampai Moza dan yang lain kelelahan baru akan ikut menyerang. Di bawah kepemimpinan raja yang licik seperti Handoko, maka semua anak buahnya pun akan ikut menjadi kejam dan licik. Di dunia Ki Caling masih lumayan. Setidaknya mereka harus benar-benar memiliki kekuatan untuk mendapat jabatan. Sementara di dunia manusia lebih parah lagi. Jabatan bisa diperoleh cukup dengan menjadi penjilat. Ketika Ki Caling melihat Moza dan kelompoknya mulai terdesak, ia pun segera meloncat ke arena pertempuran. Naga Tirta yang dari tadi menunggu kesempatan itu segera menyambut si Raja Celeng. Akhirnya kau turun juga ke gelanggang. Kupikir kau akan menghabiskan seluruh anak buahmu lalu kabur, ejek Naga Tirta. Aku tidak serendah raja-raja munafik di dunia manusia, ular tua. Begitu ya. Kupikir karena kau sering ngepet bersama mereka, sifatmu juga ikut berubah. Kau terlalu banyak bicara. Bersiaplah, akan kucabik-cabik tubuhmu sekarang. Ki Caling segera menerjang Naga Tirta. Bindi yang dipenuhi duri-duri tajamnya menyambar-nyambar dengan cepat disertai suara gemuruh. Tapi lawannya adalah Naga Tirta. Kemampuan ular yang pernah menjadi penjaga Patirtan di lereng Gunung Sindoro ini tentu saja tidak bisa dipandang enteng. Seperti namanya yang berarti naga air, jurus-jurusnya pun bergerak serupa air. Bangsat, ternyata kau tadi menyembunyikan kemampuanmu, ular tua.
Apa gunanya pedang untuk mengiris kutil? Hah, sindir Nagatirta. Muka Kicaling merah padam saat mendengar pasukannya disebut kutil oleh Nagatirta. Tubuhnya lalu berubah menjadi manusia celeng. Sekujur tubuhnya dipenuhi bulu-bulu hitam yang berdiri tegak. Aneh, kau ini celeng atau landa? Atau jangan-jangan kau adalah hasil percobaan Handoko yang mengawinkan silang, celeng, dan landa? Kemarahan Kicaling semakin memuncak. Bindinya semakin ganas memburu Nagatirta. Ilmu wulu eri dan mustika rantai babi yang membuat tubuhnya kebal sekaligus beracun menjadikan Kicaling yakin Nagatirta tidak akan bisa melukainya. Hal itulah yang ditunggu oleh Nagatirta. Ia memang sengaja memancing kemarahan Kicaling agar kewaspadaan Raja Babi itu melemah. Nagatirta meloncat mundur. Saat Kicaling ikut meloncat untuk mengejar, tiba-tiba saja Nagatirta menyemburkan air dari mulutnya. Sekujur tubuh Kicaling pun basah kuyup. Permainan apa ini? Kau pikir aku adalah anak-anak yang takut air? Bau badanmu tidak sedap, karena itu aku memandikanmu, jawab Nagatirta. Keparat kau! Saat itulah Kicaling merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba saja ia menggigil kedinginan. Uap tipis terlihat mengepul dari sekujur tubuhnya. Pelan tapi pasti, Kicaling pun membeku. Air yang disemburkan Nagatirta rupanya berisi energi ilmu Banyu Sewindu. Energi ilmu itu mampu menembus lubang sekecil apapun. Kau boleh saja kebal, tapi jangan lupa, jika energimu juga berkurang banyak untuk mengerahkan ilmu wulu eri, aku yakin energimu yang tersisa tidak akan mampu melawan Banyu Sewindu. Kau licik ular tua, bisik Kicaling sebelum terdiam untuk selamanya. Tidak lebih licik darimu, Raja Babi. Dasar babi. Kematian Kicaling membuat pasukan celeng kehilangan keberanian. Satu persatu mereka kabur dan menghilang dari medan pertempuran. Suasana pun kembali sunyi seperti semula. Karena hari semakin gelap, Moza dan Ajeng memutuskan untuk bermalam di sabana itu. Naga dan Wira mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Angin dingin, langit yang dipenuhi bintang mengingatkan Moza pada lereng Lawu. Hanya saja saat itu ia ditemani Mian. Tanpa sadar air matanya kembali menetes. Hal yang sama juga terjadi pada Ajeng. Hanya saja kenangan yang dimilikinya tidak seindah Moza. Beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Nagatirta dan Tali Geni lalu ikut duduk di dekat api unggun. Keduanya tahu jika Moza dan Ajeng sedang hanyut terbawa perasaan. Kondisi itu jelas berbahaya, karena mereka sedang berada di wilayah lawan. Aku tahu kalian sedang berbincang dengan kenangan. Tidak masalah. Sekali waktu memang perlu kembali ke masa lalu untuk mengambil saripati pelajarannya. Tapi jangan sampai kalian terjebak di kenangan itu. Ingatlah cakra panggilingan. Segala sesuatu ada penyebab dan akibatnya. Kita seringkali lebih fokus pada akibat, tapi lalai untuk mencari tahu apa penyebabnya, ujar Nagatirta. Aku tahu, Kek. Tapi gara-gara kebodohanku, banyak makhluk yang menjadi korban. Seandainya aku tidak tertipu oleh Handoko, pasti hal itu tidak terjadi. Itu hal biasa, Jeng. Umur yang panjang membuatku bisa mengetahui ada banyak kisah seperti yang kau alami. Mulai dari Cleopatra, Roro Mendut, dan lain sebagainya adalah contoh dari kisah-kisah itu. Karena itulah ada ungkapan ngeli nanging ojo keli. Apa maksudnya tuh, Kek? Kamu boleh mengikuti arus, tapi jangan sampai hanyut terbawa arus. Bingung aku, Kek. Setiap makhluk tidak bisa lepas dari yang namanya ego dan keinginan untuk menikmati hidup. Hal itulah yang membuat hidup menjadi dinamis dan tidak statis. Namun jika keinginan-keinginan itu tidak dikendalikan, maka yang akan terjadi adalah bencana bagi si pemilik keinginan dan juga bagi semesta. Contohnya adalah Gundala Wereng. Pada awalnya ia hanya ingin menjadi kuat, lalu ia dihanyutkan oleh keinginannya itu sehingga tujuannya berubah dan ingin menjadi yang terkuat.
Segala tindakannya tidak lagi menggunakan nalar dan perasaan. Kekacauan, kematian, dan kehancuran pun terjadi karena ulahnya. Hal yang sama juga terjadi di dunia, Moza. Orang-orang menjadi koruptor karena mereka membiarkan jiwanya hanyut bersama arus keserakahan. Menikmati hidup berubah menjadi kenikmatan hidup. Jutaan korban pun berjatuhan karena ulah para koruptor itu. Bahkan jika dilihat dari skalanya, korban dan kerusakan yang diakibatkan maling-maling itu jauh lebih besar daripada penganut pesugihan. Prinsip ngeli nanging ojo keli ini berlaku untuk segala hal, Jeng, termasuk juga dalam urusan cinta. Kau sudah pernah keli. Tugasmu saat ini adalah mengambil pelajaran dari masa lalu agar nanti tidak terbawa arus lagi. Tiba-tiba Naga Tirta menghentikan wejangannya. Tali Geni sendiri sudah berdiri bersama Naga dan Wira. Naga Tirta, Moza dan Ajeng pun segera ikut berdiri. Mata mereka menatap ke arah yang sama. Tidak lama kemudian muncullah beberapa bayangan dari kegelapan. Dada Moza dan yang lain langsung merasa lega saat mengenali sosok Candrasa dan Condromowo ada di antara mereka yang datang. Ajeng yang melihat tapak Jala langsung berlari dan memeluknya. Mata Kidang Kilat dan Bandot Landung berkaca-kaca saat melihat kejadian itu. Mereka kemudian kembali duduk melingkari api unggun. Tapak Jala mengatakan jika mobilisasi sedang dilakukan di Meru Betiri. Semoga saja masih ada sisa prajurit baluran yang punya nyali di Meru Betiri, Tuan Putri, ucap Tapak Jala penuh harap. Bagaimana dengan ayah dan ibu, Mbok? Mereka baik-baik saja. Sebenarnya kemarin aku sudah berusaha menerobos masuk, tapi gagal. Pasukan Wergul dan Garangan yang menjaga tempat itu benar-benar pilihan. Kemampuan mereka di atas pasukan penjaga Jurang Gembung. Lalu bagaimana sebaiknya, Mbok? Entahlah, tapi menurutku ada baiknya untuk membebaskan Raja dan Ratu terlebih dahulu, Putri. Penjagaan di tempat itu pasti sudah diperketat sekarang, Nyai, ucap Kidang Kilat. Pastinya, tapi jika Raja dan Ratu masih menjadi tawanan, maka itu akan menjadi kartu mati kita, Ki. Aku rasa memang kita harus membebaskan ayah dan ibu Ajeng terlebih dahulu. Baru setelah itu kita pikirkan bagaimana caranya mengalahkan Handoko, ujar Maina. Jika begitu, kita harus bergerak sekarang. Mumpung mereka belum menemukan jalur rahasiaku. Kidang Kilat benar. Pasukan tambahan Handoko mungkin baru datang besok pagi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini, kata Bandot Landung membenarkan usul Kidang Kilat. Setelah berunding, mereka sepakat untuk pergi ke Jurang Grojok malam itu juga. Perjalanan dilakukan dengan sedikit terburu-buru untuk mengejar waktu. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh hal yang tidak terduga. Sebuah pertempuran tengah berlangsung dengan sengit di tepi Jurang Grojok. Laskar dari Meru Betiri, ternyata mereka sudah datang, seru Tapak Jala sambil melesat dan langsung ikut bertempur. Kuserahkan urusan Raja dan Ratu padamu, Ki Bandot. Aku juga akan ikut bertempur. Kidang Kilat langsung pergi setelah berbicara. Bandot Landung segera menuruni Jurang Grojok bersama Moza, Ajeng dan yang lain. Sebuah perjalanan yang tidak mudah karena pasukan Handoko bertebaran di mana-mana. Setelah berjuang, akhirnya mereka berhasil juga tiba di dasar jurang. Tapi bukan berarti masalah selesai. Justru di tempat itulah para kepala pasukan dan prajurit utama penjaga penjara berada. Tidak butuh waktu lama, pertempuran pun pecah. Maina, Moza, Naga Tirta, Naga Wira, serta Condromowo harus berhadapan dengan puluhan manusia Wergul dan Garangan. Sementara Bandot Landung, Ajeng, Tali Geni, dan Candrasa berusaha mencari jalan untuk mendekati goa tempat Raja dan Ratu Merak ditahan. Saat Bandot Landung tiba di dekat mulut goa, pasukan yang berjaga di sana langsung menyerang. Tali Geni dan Bandot Landung sengaja memancing pertempuran menjauhi mulut goa untuk memberi jalan bagi Ajeng dan Candrasa. Ketika keduanya berhasil memasuki goa, Tali Geni dan Bandot Landung segera meloncat di depan mulut goa untuk mencegah siapapun yang ingin menerobos masuk.
Mata Ajeng meneteskan air mata ketika melihat bagaimana kondisi kedua orang tuanya. Tubuh mereka kurus kering dengan kaki terrantai di dinding goa. Saat Ajeng akan maju, tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Handoko rupanya memasang penghalang untuk mencegah siapapun yang tidak punya izin mendekati mereka. "Ayah, Ibu, ini Ajeng sudah datang. Katakan bagaimana caranya mendekat ke sana." Panggilan Ajeng membuat mata ayah dan ibunya terbuka. Raut wajah mereka tampak begitu terkejut saat melihat kehadiran Ajeng. Air mata keduanya mengalir deras. "Kau masih hidup, Dok? Syukurlah. Berarti tidak sia-sia kami berdoa selama ini," bisik Nyi Sekar Ayu lirih. "Carilah tambak gerangsang dan kandang bubrah, Jeng. Hanya pemakai mustika wergo dan garangan yang bisa melewati pembatas ini," ucap Ki Wana Wenang, ayah Ajeng. "Bagaimana ciri-ciri mereka, Ki?" tanya Candrasa. "Mustika-mustika itu menempel di dahi mereka." "Jeng, kau tunggu aku di sini. Biar aku yang akan mencari mustika itu." "Terima kasih, Mas. Berhati-hatilah." Candrasa mengangguk sambil tersenyum, kemudian melesat lagi. Ajeng menatap kepergian Candrasa dengan khawatir. Jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di mulut goa, sambil bertempur, Candrasa menyampaikan perihal mustika itu kepada Tali Geni dan Bandot Landung. Kebingungan melanda ketiganya. Candrasa jelas akan kesulitan untuk mencari dan menghadapi dua lawan. Sementara jika Tali Geni ikut bersama Candrasa, Bandot Landunglah yang akan mengalami kesulitan. "Biar aku yang akan menemanimu untuk mencari mustika itu, Sah." Candrasa dan Tali Geni tersentak saat mendengar suara itu. Mata mereka seolah tidak percaya saat melihat wujud yang kini ikut bertempur bersama mereka. "Kau masih hidup, An?" tanya Candrasa. Mi An hanya tersenyum. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok pas jam sahur kita lanjut lagi. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.